Pada pertemuan kali ini kita akan belajar himpunan semesta dan diagram Venn. Ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan dengan benar. Kedua, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menggambar diagram Venn dari suatu himpunan dengan benar. Ketiga, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat membaca diagram Venn dari suatu himpunan dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn dengan benar. Apakah yang dimaksud dengan himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan huruf S besar. Himpunan semesta di pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Ini yang harus kalian ingat dan kalian garis bawahi ya. Jadi himpunan semesta anggotanya harus sama atau lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U besar. Nah, contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A, 1, 3, 5, dan 7. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah, nah, himpunan semesta 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta bilangan ganjil. Himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan semesta bilangan cacah dan himpunan semesta 10 bilangan asli pertama. Nah, bagaimana cara menggambar diagram Venn? Yang A, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian yang B, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang C, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan yang D, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu ditulis. Oke, kita masuk pada contoh soalnya ya. Diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Kalian amati anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ada enggak anggotanya yang sama? Kalau tidak sama berarti kurvanya nanti terpisah. Sehingga diperoleh gambar sebagai berikut. Anggota himpunan A 1, 2, 3. Anggota himpunan B 4, 5, 6. Anggota himpunan S di luar kurva dari A dan B adalah 7, 8, dan 9. Yang kedua, diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut. Nah,
Anggota himpunan A dan anggota himpunan B, jika ada yang sama, maka kurva A dan kurva B berpotongan, sehingga gambarnya seperti ini. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3. 4 diletakkan di perpotongan antara kurva A dan kurva B. Anggota dari B adalah 4, 5, 6, 7. Anggota himpunan S di luar kurva A dan B adalah 8 dan 9. Yang ketiga, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata anggota himpunan A dan anggota himpunan B, anggota himpunan A, himpunan bagian dari anggota B, sehingga kurvanya seperti ini. Lingkaran A berada di dalam lingkaran B, sehingga anggota dari A 1, 2, 3. Anggota dari B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota himpunan S di luar kurva B adalah 7, 8, dan 9. Yang keempat, diagram Venn dari suatu himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Ternyata anggota himpunan A dan anggota himpunan B sama, sehingga kurvanya hanya 1. Sehingga kamu gambarkan A sama dengan B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan S di luar kurva A dan B adalah 5, 6, 7, 8, 9. Nah, anak-anakku, kesimpulan yang kita peroleh, cara menyajikan diagram Venn ada 4. Nah, yang pertama, jika anggota himpunan B merupakan anggota himpunan bagian, maka kurvanya seperti ini. Ini namanya diagram Venn untuk himpunan bagian. Kemudian, jika anggota A sama dengan anggota B, maka kurvanya seperti ini, di mana himpunan dengan jumlah yang sama. Kemudian, jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B ada yang sama, maka kurvanya berpotongan. Namanya himpunan berpotongan. Kemudian yang keempat, jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak sama, maka kurvanya saling lepas. Nah, ini seperti ini gambarnya. Namanya himpunan saling lepas. Kalian amati baik-baik keempat diagram Venn yang sudah Ibu berikan. Amati, cermati, diingat untuk kedepannya. Nah, sekarang kita membaca diagram Venn. Ayo kita menggali informasi. Berdasarkan diagram Venn berikut, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Artinya sebutkan satu persatu anggotanya. Yang A, himpunan S. Yang B, himpunan A. Yang C, himpunan B. Yang D, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Yang E, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Kemudian yang F, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Yang G, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Yang H, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Kita lihat di gambar ya. Anggota himpunan S, jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian anggota himpunan A, 1, 2. Anggota himpunan B, 1, 2, 3, 4.
Anggota himpunan C adalah 1 dan 2. Kemudian anggota himpunan D adalah 1, 2, 3, 4. Artinya anggota himpunan D adalah dia anggota himpunan A atau himpunan B. Anggota himpunan E 5 dan 6. Artinya dia anggota himpunan yang bukan anggota himpunan A dan B. Anggota himpunan F adalah 0. Kemudian anggota himpunan G adalah 3 dan 4. Berdasarkan diagram Venn berikut, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Yang A, himpunan S. Yang B, himpunan A. Yang C, himpunan B. Yang D, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Yang E, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Yang F, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Yang G, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Yang H, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Alternatif penyelesaian. Yang A, himpunan dari S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang B, anggota dari A adalah 1, 2, 3, 4. Anggota dari B adalah 4, 5, 6, 7. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B adalah 4. Yang E, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Maka D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang F, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota himpunan A maupun B. Maka E adalah 8. Yang G, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota himpunan A. Maka F 1, 2, 3. Yang H, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Maka G 5, 6, 7. Nah, penerapan diagram Venn. Ayo kita menggali informasi. Dari beberapa anak remaja diketahui 25 orang suka minum susu. 20 orang suka minum kopi. Dan 12 orang suka susu dan kopi. Dari data di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang A, jumlah semua anak remaja. Yang B, jumlah remaja yang suka susu saja. Yang C, jumlah remaja yang suka kopi saja. Dan yang D, jumlah remaja yang suka kedua-duanya. Masalah di atas jika disajikan ke dalam diagram Venn menjadi sebagai berikut. Yang suka kedua-duanya adalah 12 orang. Yang suka kopi ada 20, karena di sini sudah ada 12, maka yang di sini kalian isi 8. Kemudian yang suka susu ada 25 orang. Karena dia sudah masuk kedua-duanya 12, maka yang di sini kalian isi 13. Sehingga dari diagram Venn di atas, maka yang A, jumlah semua anak remaja 8 ditambah 12 ditambah 13 sama dengan 33 orang. Yang B, jumlah remaja yang suka susu saja. Artinya yang suka susu saja yang ini. Jadi 12. Kemudian yang C,
Jumlah remaja yang suka kopi saja, berarti yang suka kopi saja ini jadi 8. Yang D, jumlah remaja yang suka kedua-duanya adalah 12. Oke. Yang kedua, jika diketahui banyaknya kepala keluarga dari warga RT 02 adalah 75 orang, di antara kepala keluarga itu yang berlangganan koran ada 50 orang, yang berlangganan majalah ada 25 orang, dan yang berlangganan majalah dan koran ada 10 orang. Dengan menggunakan bantuan diagram Venn, tentukan banyaknya kepala keluarga dari warga RT 02 yang tidak berlangganan keduanya. Nah, masalah di atas disajikan ke dalam bentuk diagram Venn sebagai berikut. Nah, yang suka kedua-duanya adalah 10. Yang suka majalah adalah 25, maka yang suka majalah saja ada 15. Yang suka baca koran ada 50. Nah, maka yang suka koran saja ada 40. Berdasarkan gambar diagram Venn di atas, maka banyaknya kepala keluarga dari warga RT 02 yang tidak berlangganan keduanya adalah, nah, tadi jumlah dari seluruh warga 02 adalah 75 orang. Nah, kalau kita lihat gambar di kurva tertutupnya, ada 40 ditambah 10, 50 ditambah 15, ada 65 orang. Maka ada yang nggak suka kedua-duanya, yaitu tinggal 75 dikurang 65 hasilnya 10. Jadi yang tidak berlangganan keduanya ada 10 orang. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran yang bisa Ibu berikan. Terima kasih sudah